Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Gimana kabar kalian semua? Apakah makin sehat? Ini gue bikin videonya di terjadinya ini ya, keadaan wabah corona. Ya, gue kurang lebih sih di rumah udah work from home itu udah sekitar 15-14 hari lah ya, di rumah terus, nggak kemana-mana. Ya, jadi juga gue bingung mau bikin konten juga. Biasanya kan gue outdoor, tapi karena keadaan kayak gini, gue ngejaga sih buat keluarga gue yang penting sih. Karena di sini ada anak kecil dan orang tua yang kita harus lindungin. Ya, ini gue kali ini coba mau review E34 gue 520 Matic. Gue kasih nama Gambot. Footage-nya itu sebenarnya udah gue ambil dari bulan Februari ya, kalau nggak salah bulan Februari akhir, sebelum wabah ini semakin parah. Tapi karena waktu itu belum sempat gue upload, coba nanti kali ini gue coba upload. Gue coba dengan cara gue mereview BMW gue. Ya, mudah-mudahan kalian bisa nerima. Dan jangan lupa ya guys, tolong di subscribe buat support gue di bikin konten-konten gue berikutnya, di like dan di share ke teman-teman kalian. Ya, kita langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Rizky. Kali ini gue mau bikin konten nge-review E34 gue yang marun. Gue biasanya panggil dia Gambot. Baca Gambot. Di kali ini gue coba nge-review ala gue ya. Jangan di judge, tapi kalau mau bantu tolong dimasukin di kolom komen kalau gue udah kurang-kurang apa-apa. Nanti kita coba lihat. Tapi jangan lupa bos, subscribe itu gratis. Tolong subscribe bisa untuk nolong gue biar semangat lagi gue bikin video. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian, sama follow Instagram gue ya men. Ya, kita lihat aja apa aja gue kali ini kita lihat aja nih apa aja yang gue bisa share. Mudah-mudahan bisa bantu lo untuk yang kalian yang pengen beli mobil tua khususnya BMW. Ya, semoga kalian nggak nyesel dan siap-siap apa yang kedepannya terjadi. Ya, oke. Dari sisi luar nggak ada yang banyak berubah. Ini grillnya masih yang tahun 94, belum yang facelift. Jadi grillnya masih yang sejajar kanan kirinya. Dari bumper gue masih pakai standarnya. Bumper depan dan belakang standar. Gue juga nggak pakai skate apa-apa. Paling yang gue ganti itu dari tampilan luar itu adalah ini velgnya paling. Gue pakai ACS Step 4. Ring 19, lebar 8,5 rata, ET 15 rata juga. Profil bannya depan ini gue pakai Toyo T1 lah kalau nggak salah ya. Profilnya 225/35. Yang belakang gue pakai Actera 235/35. Ini belum maksimal sih fitmentnya. Gue lagi coba-coba dulu, tunggu waktu boy. Udah dapetnya ACS nih. Gue nggak tahu nih asli apa enggak, tapi ini kalau gue lihat pipanya tuh sampai kelihatan nggak ya, tuh sampai dalam, sampai depan sih. Jadi bukan selongsong depannya aja. Kemudian sih kata orangnya dulu sih original ya. Oke, kita langsung coba ke mesin ya. Dari luar sih nggak ada yang gue ganti sih, cuman ini aja. Bumper kanan kiri masih sama. Ya paling ngesol dikit, beberapa yang baret. Ya, masih belum maksimal juga. Nanti kalau ada waktu, nanti kita ke bengkel cat lagi. Ya, kita langsung coba ke mesin ya. Dari mesin, gue masih standar. Ini jenis mesinnya, tipenya kalau nggak salah M50. Horsepowernya dulu sih kalau lebih, gue baca-baca ya 150. Entah kalau misalkan ada yang salah, tolong dibantu di kolom komen. Semuanya gue juga masih standar. Gue masih pakai fan aslinya, model aslinya masih pakai Visco, dan nggak ada yang banyak gue rubah. Paling cover ini gue udah dapat kayak gini, karbon, tapi yang asli ada sih, belum gue pasang aja. Gue udah beli yang aslinya, covernya yang tulisan BMW. Paling gue mau cat dulu atau gimana sih, tapi keren juga sih ACS, biar ACS-an sih.
Oke, dari mesin. Mesin ini masih standar 2000 cc. Gue belum ada apa-apain. Paling yang udah gue lakuin ini adalah eh apa namanya udah turun mesin. Gue udah sempat turun mesin karena waktu itu udah overheatnya udah menurut gue terlalu berlebihan. Akhirnya gue coba turun mesin setengah. Yang terjadi adalah headnya itu ada beberapa titik, kurang lebih beberapa titik ke saluran airnya itu ada yang korosi. Akhirnya gue putusin untuk ganti head baru. Akhirnya ganti head baru. Alhamdulillah sih masih lancar-lancar aja sih. Dan dari sistem pendinginan gue udah ganti radiator 520 Matic. Visco-nya gue juga udah ganti, water pump-nya gue juga udah sempat ganti, sama termostat udah gue ganti semua. Sorry ada di jalan jadi ada suara motor, mudah-mudahan nggak terlalu bising. Itu aja sih yang gue ganti, nggak ada lagi di sisi mesin. Maksudnya gue ganti dengan ininya aja, part aslinya, dan ya diganti karena mungkin umur ya, ini kan tahun 94, 520 Matic ya, ada beberapa part yang udah harus umurnya diganti, kita ganti. Dari AC gue cuma servis waktu itu, diganti olinya segala macam. Alhamdulillah sudah dingin lagi. Untuk biaya gue turun mesin itu sekitar sama head sama packing semuanya sama jasa kurang lebih sih hampir 7-an lah, 7,5 ya. Kalau radiator sih kalau nggak salah sih 1,8 sampai 2 juta. Water pump itu kalau nggak salah 350 sampai 4,5, gue lupa antara itu. Termostat itu 170 sampai 2,5, gue lupa juga, sekitar aja ya. Terus apa lagi yang gue ganti, paling itu sih, nggak ada yang lain. Paling ganti-ganti sih oli gue masih pakai oli bas, menurut gue enak, enteng. Oh iya, sama satu lagi yang udah gue ganti itu sensor TD kalau nggak salah TD atas apa TD bawah gitu. Gue salah satu gue ganti karena gejalanya itu pas awal berat banget. Gue pikir Matic-nya pas di scan ternyata cuma sensornya diganti. Nggak cuma sih, sensor itu gue beli original lumayan juga, kurang lebih sekitar 2,2 apa 2,4 gitu, baru original. Gue ganti di RDM Bosch Machine. Oke, kita langsung interior. Ini setirnya ini kalau nggak salah Euro ya, model tipe Euro. Gue nggak tahu, tapi non airbag karena 520 belum airbag. Yang airbag itu 530 V8, 8 silinder 3000 cc. Kalau gue yang inline 6 silinder 2000 cc. Untuk clusternya gue juga masih standarnya aja. Di sini ada temperatur air. Di sini ada RPM. Di sini ada untuk kilometer. Di sini ada LED-nya kilometer sama ya. Lu sehari bisa pakai apa itu lapangnya gue nggak tahu. Tapi ini kalau dinyalain suka mati nih, lampunya kayaknya harus diganti. Jadi nyalanya pasti depan doang, sama ada oli apa sih namanya? Jangka waktu oli lah kalau nggak salah, kurang lebih gitulah. Nanti kalau si usul pada BMW bisa tolong bantuin jelasin di komen ya. Sama ini bensin ya, standar bensin. Di sini ada lampu depan, senja sama atasnya. Nah, AC-nya kebetulan gue dapetnya yang udah wood, panel wood 520 yang Matic 94 kalau nggak salah ya, itu udah wood. Yang di bawahnya itu ada yang belum wood, jadi masih modelnya biasa. Kebetulan mobil gue ini Matic. Sorry ini kalau ada tisu kotor, maklum anak kecil, jadi ya gitu ya, sorry guys. Ini Matic ya guys, Maticnya dia 34 ini 5 kecepatan 2, 3, 4, D dan R. Dan sini juga ada tombol bantuan untuk Eco, S ini untuk supportnya biar lo bisa ngebut-kebutan. Tapi gue nggak mau ngebut-kebutan, gue pakai lagi 19, gue takut kenapa-napa. Gue juga udah takut ngekenceng-kenceng. Ini ada snow mungkin kalau biasa dipakai di luar ya. Standar ini untuk cluster atau tombol power window-nya biasa di sini BMW. Yang depan ini di sini semuanya, sama yang belakang pengaturannya ini untuk kuncinya segala macam. Ini ya buat naruh duit apa kacamata lah. Untuk joknya gue masih standarnya, bisa lihat. Ini mudah-mudahan ini masih standar sih. Kalau menurut gue sih masih standar. Beberapa suhu juga bilang ini masih standarnya.
AC-nya ini uniknya nih, AC-nya dia pasti nekuk ke kanan, dia nekuk ke kanan nih. Gue head unitnya ini gue udah ganti, dapatnya sih sebenarnya udah dapet ini Pioneer Matrix kalau nggak salah, support untuk USB sama aux, dan karena gue pengen pakai Bluetooth, karena udah bener Bluetooth gue beliin ini converternya Bluetooth yang murah lah di online shop, paling cuma berapa 30.000 kalau nggak salah waktu itu gue beli single din. Gue udah pakai power juga, powernya nggak jelas lah, yang penting ya cukup. Gue juga nggak kenceng-kenceng dengerinnya, gue dapetnya begitu. Gue malas nyopot ini, udah sementara kita pakai itu dulu. Yang udah gue ganti ini, yang udah pernah gue ganti dalam interior biasanya ini doang, jamnya harusnya dia analog. Ini kalau nggak salah nih jamnya buat 5.30, bukan OBC ya, ini cuman biasa jam aja. Nih temperatur juga gue yakin juga nggak jelas ini temperatur. Ini biasanya buat jam aja, gue lihat cuma buat jam aja. Gue beli cuma murah nih, copotan sekitar kalau nggak salah 300.000 apa 350 gitu. Masih bisa nih. Sini ada jamnya, sini ada tanggal, ini ada memo, ada temperaturnya gue yakin juga nggak inilah, nggak signifikan karena gue nggak ada yang ngerubah. Plug and play sama yang sebelumnya, analog gue rusak, paling itu aja. Sama ini gue ganti relnya, gue dapetnya udah bolong, sobek-sobek, udah akhirnya gue ganti original nih. Gue beli sama teman gue, Bandspeed kalau nggak salah, dia bilang original. Gue beli kalau nggak salah 200 atau 2,5 gitu, gampang masak, cuma copot ini tinggal pasang. Ini juga masih wood standarnya, nggak banyak berubah, cuman head unit sama jam aja sih yang gue ganti. Ini masih wood, ini juga masih kenceng. Apa sun apa sih namanya, itulah pokoknya untuk visor itulah, sun visor apa itu kurang lebih kalau nggak salah. Ya gitulah pokoknya, nggak ada yang banyak gue rubah. Kita pindah jok belakang ya. Jok belakangnya berantakan nih, aduh, sorry. Ini gue juga masih standarnya, wall panel juga, dan ada asbaknya pasti. Mobil zaman dulu pasti ada asbak. Oh sorry, ini ada armrest ya buat depan kanan kiri, masih standarnya. Dan ini menurut gue cukup besar untuk room leg-nya sama headroom-nya untuk seri 5, karena kebetulan seri 5 ya, masih oke lah, masih enak. Thank you boy. Dadah, assalamualaikum.